Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai nutrisi tepat pada stroke. Untuk penjelasan detailnya sudah disampaikan di sesi pertama tadi ya. Secara singkatnya, stroke adalah kejadian di mana aliran darah di otak terhambat, baik karena sumbatan ataupun karena pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan sel otak itu mati dalam hitungan menit, baik karena kekurangan oksigen ataupun karena perdarahan. Dan kenapa sih pemberian nutrisi yang tepat untuk pada stroke itu diperlukan? Karena studi menunjukkan 30-50% pasien stroke itu mengalami disfagia. Kemudian disfagia itu bisa menyebabkan aspirasi. Kemudian pada pasien stroke sendiri sering terjadi silent aspiration atau pasiennya mengalami aspirasi tapi tidak menunjukkan gejala batuk ataupun tersendat. Kemudian 15 sampai dengan 20% pasien stroke itu mengalami infeksi pernapasan atau pneumonia. Sehingga pada akhirnya akan memperpanjang masa rawat inap, meningkatkan biaya rawat, dan juga meningkatkan resiko malnutrisi. Untuk tujuan dari diet stroke sendiri itu memenuhi kebutuhan nutrisi, kemudian membantu memperbaiki kondisi pasien, menurunkan risiko gizi kurang dan juga dehidrasi, serta meminimalkan risiko aspirasi pneumonia. Untuk kebutuhan gizi pasien stroke sendiri, energinya biasanya diberikan 25 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau pada fase akut biasanya diberikan lebih rendah di 1.100 sampai dengan 1.500 kalori. Kalau proteinnya di 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ideal. Kalau pasiennya status gizinya kurang, kita kasih proteinnya lebih di 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian kalau pasiennya mengalami komplikasi ginjal, kita kasih proteinnya rendah di 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian kalau lemaknya dikasih biasa di 20 sampai 25% kebutuhan, tapi kalau kolesterolnya dikasih rendah di bawah 200 mg per hari. Untuk kebutuhan cairan sama di 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Kemudian vitamin dan mineral diberikan cukup, terutama vitamin A, B2, B6, asam folat, dan juga B12. Kemudian serat diberikan 25 sampai 30 gram per hari. Kemudian untuk fase pada stroke sendiri dibagi jadi dua, ada fase akut dan juga fase pemulihan. Kalau pada fase akut itu biasanya terjadi penurunan kesadaran. Untuk makanan biasanya diberikan parenteral yang kemudian dilanjutkan dengan enteral. Kemudian pada fase pemulihan itu kesadaran mulai membaik. Pemberian makan bisa disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi tergantung pasiennya ada disfagia atau enggak. Kalau misalkan disfagia kita bisa kasih makan enteral, kalau misalkan enggak kita bisa kasih makanan teroral. Kemudian untuk alur pemberian makannya pada pasien stroke, ini pertama kita lakukan screening disfagia dulu. Biasanya dilakukan di IGD, kemudian kita lakukan screening, hasilnya positif atau negatif. Kalau misalkan disfagianya negatif, kita bisa kasih makan per oral. Kalau per oral sendiri tahapannya beda-beda tergantung kemampuan pasiennya. Bisa dari puding ataupun cair kental, pure atau sumsum, kemudian bisa makanan lunak, bubur tim ataupun lauk yang dicincang. Kemudian bisa dikasih makan biasa. Kemudian kalau misalkan pasiennya mengalami disfagia positif, kita lihat lagi ada gangguan atau tidak di gastrointestinalnya. Kalau misalkan nggak ada, itu kita bisa langsung kasih makanan enteral, rutenya bisa NGT atau OGT. Kalau misalkan NGT-nya ini dipakai dalam jangka waktu lama, kita bisa kasih rutenya lewat PEG. Kemudian kalau misalkan ada gangguan gastrointestinal, maka pemberian makannya sudah pasti lewat parenteral. Kemudian butuh rekomendasi terapi bicara untuk rute pemberian makan yang tepat. Karena untuk yang tahu rute yang tepat itu si terapi bicara ya. Kemudian dietitian menghitung kebutuhan gizi dan jenis makanan yang diberikan. Karena pasien stroke ini kan beda-beda, ada yang ringan, ada yang berat, sehingga kita harus asesmen dengan baik sehingga nanti pemberian nutrisinya bisa tepat. Kemudian bisa kerjasama antar tenaga kesehatan, jadi dari dokter, perawat, kemudian fisioterapi, ahli gizi, dan semuanya sering bekerja sama. Kemudian juga keluarga punya peranan penting, karena kan kalau nanti di rumah, keluarga yang akan merawat. Kemudian ini modifikasi pemberian makan untuk pasien yang dengan disfagia.
Jadi ada 7 level ya, ini sumbernya dari IDDSI, International Dysphagia Diet Association. Jadi ada 7 level, dari level 0 sampai level 4 itu minuman, kemudian level 3 sampai level 7 itu makanan. Kemudian untuk penjelasannya, level 0 itu thin, jadi dia cair biasa, dia bisa diminum pakai sedotan ataupun pakai gelas ya, dia bisa untuk semua usia. Kemudian cara tesnya adalah dia bisa masuk ke lewat siring dalam 10 detik tanpa meninggalkan residu. Kemudian level 1 dia slightly thick, dia lebih kental daripada air, kemudian bisa lewat sedotan ataupun siring, dia bisa masuk dalam siring itu dalam 10 detik, kemudian meninggalkan sedikit residu. Kemudian moderately thick, ini contohnya cair rumah sakit ya, formula cair rumah sakit, konsistensinya seperti madu, terus dia bisa diminum pakai sedotan, nggak bisa pakai sendok garpu, kemudian dia tidak butuh dikunyah dan tidak ada gumpal. Kalau contoh yang tadi moderately thick, itu dia seperti formula cair di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sendiri kita ada formula rumah sakit dan formula komersil. Kalau formula rumah sakit sendiri kita ada yang formula susu dan formula non susu. Kalau formula susu dikasih ke pasien yang butuh enteral tapi dia bisa tolerit. Kan kalau misalnya ada pasien yang tidak tolerit, misalkan dia dikasih susu diare, maka dia dikasih formula non susu. Kemudian kalau formula yang komersil ini bisa lebih beragam daripada formula yang rumah sakit ya. Kemudian bisa sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Misalkan pasiennya kondisinya DM bisa dikasih formula DM. Kemudian kalau misalkan pasiennya butuh serat tinggi bisa dikasih formula tinggi serat. Kalau pasiennya butuh protein khusus kita bisa kasih formula protein dan lain-lainnya. Kemudian ada yang extremely thick atau puree, dia bisa dimakan pakai sendok, kemudian tidak bisa pakai sedotan, teksturnya seperti puding, kemudian tidak butuh dikunyah dan bisa langsung ditelan, kemudian dia tidak menggumpal dan tidak lengket. Contohnya ini kalau di rumah sakit dia ada puding sama sum-sum. Kemudian ada mince and moist, ini makanan cincang ya. Dia bisa dimakan pakai sendok dan garpu, bisa disendok, bisa dibentuk di piring, kemudian lembut, dia ukurannya sekitar 2 mm, kemudian gumpalannya bisa dihancurkan dengan lidah. Kemudian soft and bite size, dia mirip mince and moist, tapi dia lebih besar ukurannya, bisa dimakan pakai sendok, garpu, ataupun sumpit, bisa dihancurkan dengan tekanan sendok, dan dia butuh dikunyah sebelum ditelan. Lembut, kemudian kalau pada anak-anak biasanya ukurannya 8 mm, kalau buat dewasa 1,5 cm. Kemudian easy to chew atau regular food, dia makanan biasa, tapi dia nggak disarankan untuk yang keras atau yang kenyal, bertulang, banyak biji, ataupun lengket, karena nanti bisa bikin mudah lelah pada saat mengunyah, juga bisa nyangkut ya. Demikian presentasi saya. Selanjutnya ada penayangan video mengenai pembuatan makanan cair non susu di Rumah Sakit Otak. Kemudian masukkan wortel, labu siam, tempe yang sudah dikukus, minyak kelapa, gula pasir,
tepung terigu, dan terakhir tambahkan air 200 cc. Cara pembuatan makanan enteral non-susu. Pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.